radikal ini merujuk pada periode tahun 1920-an hingga 1942. Ini adalah periode penting dalam pergerakan nasional Indonesia, di mana para pemimpin dan organisasi berjuang untuk kemerdekaan dengan cara yang lebih berani dan menantang kebijakan kolonial Belanda. Masa ini ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta, serta berdirinya organisasi-organisasi yang secara terang-terangan menuntut kemerdekaan. Bukan sekedar perbaikan nasib, mereka mulai menggunakan strategi non-koperasi, yang berarti menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Ini berbeda dengan sebelumnya. Ciri-ciri terbentuknya massa radikal. Yang pertama ada non-koperasi. Para tokoh pergerakan menolak untuk duduk di kursi Volkart, bentukan Belanda, atau berpartisipasi dalam institusi kolonial lainnya. Mereka percaya bahwa kerjasama hanya akan memperpanjang penjajahan. Yang kedua, meningkatnya nasionalisme. Kesadaran akan identitas kebangsaan Indonesia semakin kuat. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 adalah salah satu puncak dari periode ini, di mana para pemuda dari berbagai daerah bersatu untuk mengakui satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ciri-ciri terbentuknya massa radikal yang ketiga, gerakan massa. Organisasi politik seperti Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan oleh Soekarno mulai mengorganisasi massa untuk menggalang dukungan publik. Pertemuan-pertemuan besar ini sering diadakan untuk menyebarkan ide-ide nasionalisme. Lalu, ciri-ciri terbentuknya massa radikal yang keempat adalah represi kolonial. Sebagai tanggapan terhadap meningkatnya radikalisme, pemerintah Belanda semakin gencar melakukan penangkapan dan pengasingan terhadap para pemimpin pergerakan seperti yang dialami oleh Soekarno dan Hatta. Strategi perjuangan, pembentukan badan-badan keamanan. BKR, Badan Keamanan Rakyat, tanggal 23 Agustus 1945. TKR, Tentara Keamanan Rakyat, tanggal 5 Oktober 1945. TRI, Tentara Republik Indonesia tahun 1946. TNI, Tentara Nasional Indonesia tahun 1904, melakukan perlawanan fisik melalui Pertempuran Surabaya 10 November 1945, Pertempuran Medan Area 1945, Pertempuran Ambarawa Desember 1945, Bandung Lautan Api Maret 1946. Rakyat menjalankan politik Persia, yaitu mensenjatai diri merebut senjata dari Jepang dan sekutu. Pemerintahan pusat lebih fokus ke penyelamatan negara lewat pertahanan fisik. Belum ada diplomasi intensif. Tokoh-tokoh muda seperti Tan Malaka bahkan mengalah persatuan perjuangan dengan semboyan 100% merdeka. Kelebihan massa radikal. 1. Meningkatkan kesadaran nasional, membangkitkan semangat nasionalisme dan kesadaran politik rakyat Indonesia. 2. Menekan pemerintah kolonial, memberikan tekanan yang lebih besar pada pemerintah kolonial Belanda. 3. Mempercepat proses kemerdekaan. Meskipun penuh tantangan, massa radikal mempercepat proses menuju kemerdekaan Indonesia. 4. Perlawanan fisik, mengangkat martabat bangsa dunia bahwa Indonesia tidak mudah ditaklukkan. 5. Melahirkan TNI. TNI sebagai alat pertahanan negara yang Kekurangan massa radikal, represi, menghadapi tindakan represi dari pemerintah kolonial seperti penangkapan dan pembuangan tokoh-tokoh pergerakan. Perpecahan, menyebabkan perpecahan di antara kelompok-kelompok pergerakan nasional karena perbedaan ideologi dan strategi. Korban, menimbulkan korban jika akibat bentrokan dengan aparat keamanan kolonial. Tokoh-tokoh massa radikal yang pertama ada Soekarno dan Muhammad Hatta, memimpin pemerintahan dan memberi legitimasi politik. Yang kedua ada Sultan Syahrir, mulai mengarahkan perjuangan ke diplomasi meski awalnya dianggap kurang radikal. Yang ketiga ada Jenderal Sudirman, Panglima Besar TKR atau TNI yang memimpin perang gerilya. Yang keempat adalah Bung Tomo. Bung Tomo menggerakkan rakyat Surabaya melawan sekutu pada tanggal 10 November 1945. Yang kelima ada Tan Malaka. Tan Malaka adalah pemimpin Persatuan Perjuangan. Ia menolak kompromi dengan Belanda. Yang keenam, Amir Syarifuddin, Adam Malik, dan Iwaku
Mas Sumantri. Mereka adalah tokoh-tokoh muda pejuang kemerdekaan. Dan yang ketujuh, para pejuang daerah seperti Tukunya Arif dari Aceh, Sutomo dari Jawa Timur, Otto Iskandar Dinata, dan lain-lain. Kesimpulan, masa radikal adalah periode awal setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ketika bangsa Indonesia memiliki strategi perjuangan fisik, militer, untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda dan sekutu. Ditandai dengan lahirnya NKRI hingga TNI dan berbagai pertempuran besar, Surabaya, Medan Area, Ambaraba, Bandung Lautan Api, menunjukkan semangat nasionalisme, persatuan, dan keberanian rakyat Indonesia yang tidak mau dijajah kembali. Namun, strategi yang hanya mengandalkan kekuatan senjata menimbulkan banyak korban, kerusakan, serta belum menghasilkan pengakuan internasional. Masa ini kemudian menjadi dasar bagi lahirnya masa diplomasi untuk melengkapi perjuangan fisik dengan perjuangan diplomatik.